Januari 2025 pukul 11.00 di Ruang Benyamin. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di Ruang Yehuda lantai 2. Pengumuman ibadah Ramadan Minggu 2 Februari Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Ekumenik di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah warta Jemaat Persiapan pengajaran telah dilaksanakan Jumat 31 Januari 2020 pada ibadah umum Minggu Epifania 00 di Minggu Depok 26 Januari 2025 pukul 00 dilayani oleh suara PW dilaksanakan semua kegiatan Januari 2025 pukul 11.00 di gereja. Sharing Alkitab PW dilaksanakan Kamis 3 Januari 2020 Epifania 17.00 Januari 2025 pukul 9.00 dilayani kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 1 Februari STH MACE. Ibadah Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di gereja. Workshop Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 di Ruang Benyamin. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di Ruang Yehuda lantai 2. Pengumuman ibadah Remtar Minggu 2 Februari 2025 akan dimulai pukul 7.00. Persiapan pengajar Remtar dilaksanakan Jumat 31 Januari 2025 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 di gereja. Sharing Alkitab PW dilaksanakan Kamis 30 Januari 2025 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 1 Februari 2025 pukul 7.00 di halaman belakang gereja. Persekutuan doa Jumat dilaksanakan Sabtu 1 Februari 2025 pukul 6.00 di gereja. Telah tersedia di TU Gereja Renungan Mana Surgawi edisi Februari 2025. Bagi jemaat yang memerlukan dapat mengambil di gereja dan dimohon setiap keluarga hanya mengambil satu buku. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 29 Januari 2025 pukul 19.00 di gereja. Pembinaan pranikah dilaksanakan bagi saudara Cevialdo De Baptista dan saudari Ayu Yuliana Agnesia Simanjuntak. Pembinaan pranikah bagi saudara Laras Sabrina Getsmani dan saudara Reinhard Christopher Silain. Mohon dukungan jemaat. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Dr. S.M.L. Tobing atau Opung Otniel Doli, ayah dari Bapak Albert M. Lumbat Tobing. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun 27 Januari hingga 1 Februari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan minggu ini dapat diberikan melalui kantong persembahan di gereja atau scan QRIS atau transfer rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Persembahan khusus amplop merah minggu ini guna mendukung GKO Jemaat Sola Fide. Dapatkan informasi kegiatan sepekan secara lengkap melalui Warta Jumat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah Warta Jemaat Sepekan. Pada ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 26 Januari 2025 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Windolores Simorangkir STH. Pada ibadah umum Minggu Epifania 4, Minggu 26 Januari 2025 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Benyamin G. Selkioma STH MACE. Sekolah Minggu GKO Depok 1 dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di gereja. Workshop Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 di Ruang Benyamin. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 26 Januari 2025 pukul 7.30 di Ruang Yehuda lantai 2. Pengumuman ibadah Remtar Minggu 2 Februari 2025 akan dimulai pukul 7.00. Persiapan pengajar Remtar dilaksanakan Jumat 31 Januari 2025 pukul 20.00 di GKO Depok 1. Latihan paduan suara PW dilaksanakan Minggu 26 Januari 2025 pukul 11.00 di gereja. Sharing Alkitab PW dilaksanakan Kamis 30 Januari 2025 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi akan dilaksanakan Sabtu 1 Februari 2025 pukul 7.00 di halaman belakang gereja. Persekutuan doa Jumat dilaksanakan Sabtu 1 Februari 2025 pukul 6.00 di gereja. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Minggu pada pagi hari ini, Minggu Epifania keempat, dengan tema membangun spiritual umat yang terambil dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 11. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benyamin G. Selkioma STH MAC, Gembala Sidang GKO Solafide. Sebelum masuk dalam ibadah, mohon perhatiannya untuk penekanan warta terkait pendataan ulang jemaat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan, gereja akan melaksanakan pendataan ulang jemaat. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota terdaftar dengan baik, sehingga gereja dapat memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu, mohon agar seluruh jemaat berkenan untuk berpartisipasi dalam pendataan ulang dengan mengisi formulir baru yang akan disediakan oleh majelis jemaat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari nyanyian Kidung Keesaan 2 bait pertama dan kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing, saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Yang berbunyi sebagai berikut, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan segala kerendahan hati, kita mengaku akan dosa-dosa kita.
Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Berita pengampunan dosa. Mika 7 ayat 18-19. Siapakah seperti Engkau, Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Hatiku
baru. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Demikian sabdanya, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan dari NKB 193, bait pertama dan kedua. Aku hendak tetap berhati tulus dan seterusnya. Kita mohon kekuatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nehemia 8 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat 1, sidang jemaat Tuhan baca ayat 2 dan seterusnya sampai ayat 11 kita baca bersama-sama. Perikopnya pembacaan Taurat dan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Ayat 1, ketika tiba bulan ke-7 dan orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah serentak seluruh rakyat di lapangan di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada tanggal 1 bulan ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang mendapat mengerti. Bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan serta semua orang yang dapat mengerti.
Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, dan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis, sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu." Sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah, makanlah makanan yang enak-enak, dan minumlah minuman yang manis, serta kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindungan." Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini tema yang diberikan sinode bagi kita adalah membangun spiritual umat. Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan tadi dalam kitab Nehemia, bahwa Tuhan ingin kembalikan mereka, ingatan mereka bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Nehemia adalah pemimpin, sebagai pemimpin pemerintahan, dan Esra adalah imam. Kita tahu bersama ketika mereka dalam kembali pembuangan, tentu banyak hal yang mereka mulai melupakan, baik itu tradisi Yahudi atau juga kebudayaan mereka, bahkan juga tentang ibadah mereka. Sehingga Nehemia dan Esra ingin mengembalikan jati diri mereka sebagai milik kepunyaan Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana membangun spiritual umat? Yang bisa kita lihat dalam pembacaan tadi, poin yang pertama yang bisa kita ambil adalah firman Tuhan, yaitu pembangunan umat Allah. Nehemia dan Esra yang Tuhan pakai untuk mengembalikan jati diri bangsa ini, karena mereka cukup lama di dalam pembuangan. Tentu dari generasi-generasi sudah mulai hilang tentang adat istiadat, budaya, bahkan juga tentang tata cara ibadah mereka. Ya Bapak Ibu, sehingga Tuhan mengingatkan kepada Esra sebagai imam, dan Nehemia dipakai Tuhan untuk mengingat kembali bahwa mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah umat kesayangan Tuhan. Sekalipun mereka mengalami pembuangan, sekalipun mereka dibuang Tuhan atas seizin Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, tentu dalam pembangunan umat Allah di dalam kitab Nehemia ini juga tidak lepas atas seizin Tuhan, mereka dibuang ke Babel. Tentu semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus,
kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita harus membangun spiritual rohani kita. Tentu kita lihat di dalam pembuangan itu orang-orang Israel tentu mereka mulai melupakan tentang Allah yang mereka sembah, Allah YHWH atau Elohim, Adonai, El Gibor, itu yang mereka selalu diingatkan. Secara tidak langsung mereka tidak boleh menyebut YHWH karena itu sangat kudus, sehingga mereka boleh memakai Elohim, Adonai. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus, saudara-saudara terkasih Yesus Kristus, apa hubungannya dengan kita membangun spiritual kita? Kita lihat ketika orang di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, ketika persoalan terjadi silih berganti, mungkin setahun, 2 tahun, dia masih mampu berdiri. Tapi bertahun-tahun, makin lama dia akan bisa meninggalkan Tuhannya. Dan ini Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel terjadi seperti itu. Walaupun mereka di dalam pembuangan di Babel, Tuhan tetap mengasihi umat ini. Tuhan izinkan mereka dalam pembuangan supaya mereka belajar tentang ketetapan Tuhan. Supaya mereka belajar bahwa Allah yang begitu mengasihi, tapi Allah juga yang menghakimi mereka. Allah mendisiplin mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saudara dan saya ketika menghadapi pergumulan apapun, percayalah Tuhan Allah yang sama tidak akan pernah meninggalkan saudara. Allah yang sama yang akan memelihara hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu janji Allah. Bapak Ibu terkasih Yesus Kristus, kita lihat peristiwa yang baru terjadi di luar negeri, ya, Los Angeles. Tentu rame di media sosial, Bapak Ibu udah tahu. Orang pasti menghakimi bahwa itulah karena mereka meninggalkan Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, sebelum terjadinya kebakaran, banyak anak-anak Tuhan sudah menubuatkan bahwa mereka harus bertobat. Ya, ketika tanggal 3 Januari ada suatu perayaan atau penghargaan di mana mereka memvoting siapakah di sini yang berterima kasih gitu. Ada yang berterima kasih kepada ibunya, ada yang berterima kepada ayahnya, ada yang berterima kepada pimpinannya gitu. Tapi mereka semua ditanya, adakah berterima kepada Yesus? Mereka katakan no. Ini yang terjadi. Tapi saya bukan menghakimi mereka, tidak. Ketika kita lihat peristiwa kebakaran di LA atau Los Angeles, baik itu yang terjadi di Los Angeles, baik yang ada di Hollywood maupun Beverly Hills, kita lihat banyak juga anak-anak Tuhan tinggal di sana juga ada. Orang-orang Indonesia yang terkaya juga ada di sana. Ya, kayak Haritanu, Bakri, ya, termasuk artis Agnes Monica ada di LA gitu kan. Artinya apa? Kita melihat semua peristiwa yang terjadi ini atas seizin Tuhan. Ya. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Maaf, kalau Bapak Ibu lihat di media sosial, pasti orang bilang, itulah Amerika yang ikut ambil bagian menggempur Gaza. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya. Lalu mengatakan, itulah kutukan Tuhan, asap dari Allah. Ya. Kalau Tuhan mengasap, kenapa nggak langsung ke Israel? Kenapa mesti ke LA? Gitu kan? Karena orang hanya melihat sepihak gitu, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya itu, yang peristiwa baru terjadi. Ya. Di Jakarta yang kebakaran, ya. Di lantai 9, 8, habis kan kebakar. Ya, di Glodok ya, Bapak Ibu tahu pasti. Beberapa pramugari yang ikut pesta ulang tahun, mereka nggak pernah sangka bahwa itu akhir hidup mereka. Hidup ini pilihan, Bapak Ibu. Ya, pilihan itu yang menentukan hari ini dan akan datang bersama siapa, gitu kan? Ketika bangsa Israel dalam pembuangan, mereka karena ada tinggal bersama Tuhan, mereka lupa, mereka jauh dari Tuhan, mereka jahat di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan mereka dibawa dalam pembuangan di Babel. Supaya mereka ingat kasih setia Tuhan. Dalam pembuangan itu mereka tentu menderita, Bapak Ibu, menderita. Kita ingat Israel waktu dibawa ke Mesir pun sama. Ketika Musa memimpin mereka untuk bawa ke Kanaan, mereka bersungut-sungut. Lebih baik kami ada di Mesir, makan daging gitu kan, walaupun menderita. Gitu. Nah ini coba lihat.
Di Babel pun Tuhan harus membuat mereka untuk ingat bahwa Allah yang sama, yang memimpin mereka, yang mengasihi mereka, dan Allah yang sama juga mendisiplin mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengatakan bagi kita semua, kalau saudara dan saya kita mengalami penderitaan, jangan kau salahkan Tuhanmu. Ketika engkau ada persoalan hidup, beban hidup, jangan persalahkan saudaramu. Jangan salahkan suamimu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan anakmu. Itu semua atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia. Kita pikir waktu kita sedang bergumul, siapa yang dapat kita hubungi, yang dapat membantu kita. Waktu kita telepon, maaf, bisa nggak kasih pinjam saya sesuatu? Orang langsung bilang, maaf saya juga nggak bisa. Akhirnya kecewa. Karena kita bergantung kepada manusia. Bukan bergantung kepada Tuhan. Pemilik kehidupan saudara dan saya. Gitu. Alam semesta dan segala isinya adalah Dia yang punya. Gitu. Apalagi manusia. Bapak Ibu saudara saya, manusia itu gampang rapuh. Bapak Ibu. Kita ini gampang rapuh. Lihat peristiwa di LA saya bilang tadi. Mereka merasa hebat, merasa kuat. Ya. Kekayaannya banyak gitu kan, artis-artis gitu. Tapi coba lihat, habis sekejap. Lalu ada satu gereja yang tidak terbakar. Orang mengatakan Tuhan melindungi. Betul Tuhan melindungi. Bagaimana gereja yang terbakar? Ada gereja yang terbakar juga Bapak Ibu. Apakah Allah juga tidak melindungi mereka? Kadang-kadang kita hanya lihat satu sisi gitu. Artinya Tuhan berdaulat atas seizin Tuhan. Siapa yang Tuhan berkenan? Siapa yang Tuhan ingin pakai? Itu atas kehendak Tuhan. Termasuk Nehemia dan Ezra Tuhan pakai untuk mengembalikan, membangun tembok daripada keruntuhan Israel. Raja Persia yang mengizinkan mereka untuk pulang, membangun tembok itu. Padahal mereka bukan orang Yahudi. Tapi Tuhan pakai Raja Persia untuk kembalikan orang Israel pulang, membangun tembok Yerusalem. Bapak Ibu saudara dan saya, kita melihat mungkin ketika kita melihat pergumulan kita masing-masing, yang kita mungkin tidak mampu, tidak kuat, tetaplah pegang teguh janji Tuhan. Ada satu ketika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya yang dia kasihi dan sayangi. Dia demo, tidak pernah mau gereja. Buat apa lagi gereja? Tuhan gak mengasihi saya. Nah ibu ini komplain. Tanya ke pendeta. Katanya Tuhan mengasihi. Mengapa Tuhan mengambil anak yang saya kasihi? Ya Bapak Ibu. Lalu pendeta ini hanya bilang, kasih ilustrasi. Maaf Bapak Ibu, kalau orang yang seperti ini kita jangan banyak kasih masukan. Dia gak akan dengar. Karena hatinya sedang kesel. Gitu. Cuma kasih ilustrasi aja. Saya mengatakan pendeta ini, dia bilang begini, saya mau berilustrasi kepada ibu. Saya punya cincin berlian, saya titipkan kepada ibu. Karena saya mau pergi ke luar kota. Takut berliannya hilang, jadi titip ke ibu. Setelah 2 minggu, setelah dia pergi, ya, orang ini pergi. Seorang ini makailah cincinnya kepada orang yang dinyatakan cincinku berlian. Orang semua, oh hebat kau punya cincin berlian. Dia merasa bangga ketika jalan pakai cincin berlian. Orang bilang, wah kamu hebat ya bisa punya cincin berlian, itu harganya mahal. Setelah 2 minggu pemiliknya datang dan meminta kembali. Dan orang ini gak mau kembalikan, dia merasa sudah nyaman berlian itu menjadi miliknya. Padahal bukan pemiliknya. Artinya saudara dan saya, istrimu, suamimu, anak-anakmu, hartamu milik Tuhan. Kita tidak punya hak. Kita hanya dipercayakan Tuhan. Hidupmu, hartamu, jabatanmu, istrimu, suamimu diberikan Tuhan kepercayaan tinggal ada di bumi ini. Kalau sudah waktunya Tuhan mau ambil, kembalilah kepada Tuhan. Lihat Ayub Bapak Ibu. Ayub, anaknya mati semua. Habis 10, hartanya habis. Apakah Ayub tidak setia? Ayub setia. Iblis minta izin.
Boleh nggak aku taruh tangannya? Tuhan bilang boleh, tapi nyawanya nggak boleh. Ku angkat pagar perlindunganku sementara. Perlindungan Tuhan angkat, iblis masuk. Hartanya habis, anaknya habis. Mungkin dipikirin ya, Ayub akan mengkomplain Allah. Ternyata enggak. Ya. Tapi teman-temannya pikir, yuk kamu pasti buat dosa, pasti ada salah. Ya. Teman-temannya menghakimi. Cuman Ayub bilang apa? Aku lahir datang ke bumi ini dengan telanjang. Aku kembali pun dengan telanjang. Gak ada yang aku miliki, aku banggakan. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada saudara dan saudara, kita semua, bagaimana spiritual kita dibangun bersama Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Orang bisa memprediksi tahun 2025 masa kegelapan, masa kesengsaraan, masa susah. Itulah prediksi manusia. Orang boleh memperkirakan apa saja, silakan. Tapi janji Tuhan berlaku bagi anak-anak Tuhan yang percaya. Sungguh masa depan itu ada bersama Tuhan. Amin. Bersama Tuhan. Jadi Nehemia diingatkan oleh Tuhan sebagai pemimpin. Dan juga Raja Persia diingatkan Tuhan untuk kembalikan bangsa ini kepada tempatnya. Ezra sebagai imam diingatkan untuk membaca kitab Taurat selama berhari-hari. Dari pagi sampai siang. Ya Bapak Ibu. Ketika umat itu mendengar, mereka menangis, jadi tersungkur. Kenapa? Karena sudah lama mereka tidak ingat lagi. Hati mereka hancur. Dan Nehemia bilang, sekaranglah bersukacita. Wah Bapak Ibu, kata-kata yang membangun Nehemia untuk membalikan mereka bahwa Tuhan itu mengasihi mereka dengan luar biasa. Kalau hari ini saudara dan saya, kita menghadapi pergumulan apapun, percayalah Tuhan tetap mengasihimu dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih yang sama. Kasih yang tidak pernah berubah. Gak akan pernah berubah, kecuali kita yang meninggalkan dia. Yang kedua, poin yang kedua. Bagaimana membangun spiritual umat? Yaitu hidup baru. Nehemia dipakai Tuhan dan Ezra untuk mengembalikan hidup baru mereka umat ini. Karena mungkin dari generasi-generasi sudah hilang. Sudah hilang. Jadi tidak ada lagi ingat tentang budayanya, tentang segala macamnya, tradisinya, ibadahnya. Tuhan ingatkan kepada mereka. Ya. Amerika dan Israel mencoba meneliti keturunan Israel karena tersebar di seluruh dunia. Ya. Mereka coba meneliti beberapa daerah-daerah atau negara-negara. Ya. Sehingga mereka ingin cari tahu ke-12 suku ini ada di mana. Ya. Kalau Bapak Ibu tadi baca, ya, Nehemia ini membalikan jati diri mereka, keturunan mereka. Yang berdiri samping kanan kiri Ezra, itu bukan orang sembarangan, mereka keturunan daripada orang-orang daripada suku Israel. Dan waktu Nehemia membaca, mengingatkan, Ezra membaca, suku Lewi yang memberikan pengertian, pemahaman lagi. Nah banyak penafsir-penafsir ataupun mencoba memprediksi atau mentafsirkan bahwa 12 suku ini tersebar di seluruh dunia. Ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat banyak orang Yahudi di Indonesia, ada Bapak Ibu. Ya kita lihat beberapa artis yang keturunan Yahudi ada, walaupun bukan agama Kristen. Tapi mereka masih keturunan daripada Yahudi. Menurut penelitian, bahkan di orang Sumatera pun juga ada daripada keturunan Yahudi, tapi saya tidak tahu dari suku mana. Itu ada Bapak Ibu. Bahkan orang Kisar itu diprediksi daripada keturunan Lewi. Kalau Bapak Ibu ada yang dari Ambon, Kisar, nah, itu menurut penelitian dari Amerika dan Israel, salah satu Ambon Kisar itu juga dari suku Lewi. Ya, jadi kalau mau ke sana di tes DNA-nya diperiksa benar nggak ini keturunannya. Dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Karena harus ada pembuktian Bapak Ibu. Banyak penafsir
ahli-ahli juga memprediksi bahwa beberapa bangsa atau suku di Indonesia juga termasuk ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu kita lihat kenapa Nehemia untuk diingatkan? Karena mereka diingatkan karena pulang dari pembuangan ini mungkin udah tersebar kemana-mana Bapak Ibu. Sehingga mereka dikembalikan supaya mereka ingat jati diri mereka, supaya hidup baru lagi. Kenapa Israel menggempur Gaza Bapak Ibu? Karena mereka sedang mempersiapkan untuk orang Israel di seluruh dunia akan pulang. Oh Bapak Ibu, kapan dan waktu saya nggak tahu. Tapi itu nubuatan. Ketika semua bangsa akan menggempur Israel, Israel juga nggak mau diam. Dia panggil semua suku-sukunya yang terserak di seluruh dunia untuk pulang. Kembali, makanya Israel membangun rumah, persiapkan mereka. Jadi Nehemia untuk mengingatkan kepada bangsa Israel atau orang Yahudi bagaimana hidup baru ini Tuhan mau mereka ingat Tuhan. Mereka harus takut akan Tuhan. Maka Tuhan akan berdaulat dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara saya, kenapa Israel bisa maju luar biasa? Semua ciptaan itu dari Israel. Karena pertama, memang dia adalah orang atau bangsa yang dikasihi Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ya. Coba lihat negara yang lain. Ya. Kenapa Singapura bisa maju? Bapak Ibu, Singapura negara kecil daripada Indonesia. Kenapa bisa maju? Karena Singapura takut akan bangsa di sekitarnya. Takut sama Indonesia juga Bapak Ibu. Maka dia majukan militernya. Jadi sesuatu negara-negara yang takut akan Tuhan, hidup bersama Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Karena Tuhannya aja nggak ditakuti. Ya, Bapak Ibu, Tuhan aja nggak ditakuti gitu. Jadi spiritual harus dibangun. Ketika umat Tuhan misal beribadah waktu ibadah, ya ibadah gitu. Tanpa disuruh oleh pendetanya, tanpa disuruh oleh majelisnya, datang kepada Tuhan. Kalau misalnya satu kali ada umat Tuhan datang, Pak Pendeta, saya minta maaf, saya tidak bisa datang ibadah hari Minggu. Kenapa? Karena saya ada undangan. Karena diundang saya tidak enak kalau tidak datang. Lalu saya jawab, kalau begitu hari Minggu Tuhan yang undang Anda mau? Kalau Tuhan yang undang berarti selesai hidupmu. Ya, jangan tunggu diundang gitu kan. Sudah kewajiban kita, spiritualnya dibangun gitu. Ini yang Tuhan mau. Supaya mereka tidak hilang dalam dunia ini. Dunia ini penuh dengan segala dosa Bapak Ibu. Dengan segala kebodohan, segala tipu daya, ya, kejahatan, gitu kan. Karena itu Tuhan mau supaya bangsa Israel ini kembali ke ketetapan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya ketika menghadapi hidup ini berjalan, ada banyak tantangan, percayalah, engkau pasti kuat. Karena di dalam kelemahan itu ada kuasa Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Amin. Maka akan mampu menghadapi persoalan. Mintalah kepada Tuhan bahu yang kuat. Ketika beban ini begitu berat, minta Tuhan bahu yang kuat. Dan kedua, mintalah kaki yang kuat dalam berjalan bersama Tuhan. Karena hidup ini adalah berjalan bersama Tuhan. Bersama siapa engkau berjalan di bumi ini? Ketika engkau berjalan dengan dirimu sendiri, dengan kekuatan sendiri, percaya enggak akan lama. Tadi saya katakan kita gampang rapuh, kita gampang hancur. Bagaikan debu ditiup angin, hilang. Jadi Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel atau orang Yahudi untuk kembali dalam hidup yang baru di dalam hidupnya mereka. Ini yang Tuhan mau, saudara dan saya, bagaimana membangun spiritual kita dari waktu ke waktu. Sehingga kita bukan bergantung kepada manusia. Kita bukan bergantung kepada siapa yang hebat, siapa yang kuat, tapi bergantung kepada Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dia yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Dia yang membebaskan dosamu.
Dia sendiri yang menebus pelanggaranmu. Dia sendiri yang menyembuhkan engkau dari sakit penyakit. Dan dia sendiri yang menjamin masa depanmu bersama dengan dia. Poin yang ketiga, membangun spiritual, ya, harus kita mulai dari diri kita. Membangun spiritual, poin yang ketiga adalah membangun spiritual adalah engkau hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Bersama siapa engkau akrab? Ya. Kita punya teman, sahabat, ya betul. Tapi itu di bumi. Gak selamanya ada bersama dengan dia. Istrimu, suamimu, anak-anakmu gak selamanya. Tapi bersama Yesus, engkau cakap menanggung segala perkara. Bersama Yesus, engkau mampu menghadapi tantangan dunia ini. Spiritualmu dibangun. Caranya bagaimana? Caranya engkau baca firman Tuhan. Sinode GKO membagikan renungan kita tiap hari, ya Bapak Ibu. Para pendeta GKO membuat renungan, dibagikan kepada kita masing-masing. Baca kita renungan. Mari kita gaya hidup kita membaca firman Tuhan, supaya literasi kita bisa dibangun. Jujur, mari kita jujur bersama. Waktu bangun pagi pertama kali apa yang kita cari? Buka mata kita cari HP kita di mana. Ma, HP di mana? Pa, HP saya di mana? Tidak salah Bapak Ibu. Tapi carilah Tuhan dulu. Kan Tuhan udah bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Tapi kita sering lupa cari Tuhan dulu. Kita lebih buka mata, kita cari kopi. Buka mata kita cari teh, kita cari roti, nasi uduk, dan sebagainya. Gak salah Bapak Ibu. Tapi carilah dahulu, begitu engkau buka mata lalu katakan, thanks God atas malam sepanjang malam aku tidur. Tuhan menjaga aku. Ya. Baru kita ngomong sama Tuhan. Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia. Seperti seorang ayah bersama anaknya. Atau orang tua bersama anaknya. Ada nggak kita sehari saja tidak bicara sama anak kita? Pasti kita bingung. Anak nggak mau ngomong, kita nggak ngomong kepada anak. Kalau anak-anak sekarang coba lihat Bapak Ibu, dunia mereka adalah dunia di sini. Kalau nggak ditanya, dia nggak jawab. Nah kita lah yang sebagai orang tua yang harus proaktif membangun spiritual mereka, memberikan semangat bagi mereka, mendorong mereka untuk cari Tuhan, berdoa. Ya. Menurut para ahli generasi sekarang itu, anak-anak sekarang itu kan generasi Z ya. Atau orang bilang generasi strawberry. Strawberry itu kelihatan bagus, cantik, indah, tapi gampang rapuh, gampang hancur gitu. Anak-anak sekarang ditegur, dia bisa melawan. Lihat, bapak ibunya ngomong, dia bisa ngomong 10 kata, bahkan lebih. Dia bisa membuat jawaban. Ya itu generasi sekarang. Makanya kita harus membangun spiritual mereka. Jangan dunia merebut anak kita. Jangan iblis mengambil keluarga kita. Tapi kita harus rebut dulu keluarga kita bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Spiritualnya dibangun. Karena hari-hari ini firman Tuhan katakan adalah jahat Bapak Ibu. Jahat. Iblis nggak tinggal diam Bapak Ibu. Dia akan merusak generasi tiap generasi. Kita semua pasti pakai media sosial Bapak Ibu. Kita semua pakai media sosial. Tapi mari kita coba kita lihat media sosial TikTok ya. Kalau pendeta yang khotbah atau memberikan ceramah, ratingnya nggak banyak Bapak Ibu. Yang like juga sedikit. Tapi coba seorang wanita hanya pakai tank top, dia ngomong, itu ribuan naik semua. Ya. Itu yang terjadi. Iblis pakai strategi itu Bapak Ibu. Untuk apa? Menghilangkan generasi anak-anak yang takut Tuhan. Supaya dia nggak cari Tuhan. Kita juga tidak larang teknologi, nggak disalah. Tapi bagaimana teknologi itu bisa kita pergunakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Suatu kali anak pendidik saya di sekolah, dia pakai media sosial. Terekamlah temannya di belakang, anak-anak sekarang pacaran udah nggak tahu malu Bapak Ibu.
peluk pacarnya gitu, terekam di media sosial, masuk di media TikTok, rame. Ya, rame. Saya ditelepon, dipanggil Pak Beni ke ruang BK. Saya nggak tahu kenapa. Ternyata anak ini bermasalah yang tadi. Temannya yang di belakang terekam sedang pacaran. Nah, anak didik ini, ya Bapak Ibu, bukan anak Kristen, ya, agama Buddha, tapi dia suka belajar sama saya, Kristen, pelajaran, ibadah suka. Lalu saya dipanggil, Pak Beni coba lihat videonya. Saya kaget. Nah, saya bilang, kenapa kamu lakukan itu, nak? Saya bilang, Pak Beni, saya minta maaf. Semua guru menghakimi dia. Lalu saya bilang pada wakil kepala sekolah, guru BK, dan guru-guru lain, saya bilang, berikan anak itu kepada saya mendidik dia. Sekolah memutuskan untuk keluar dari sekolah. Saya sendiri yang protes, tidak bisa. Saya bilang, beri saya untuk anak ini saya didik. Semua sepakat dan rapat pimpinan mengeluarkan anak ini. Saya bilang, kalau Bapak Ibu mengeluarkan anak ini, keluarkan juga pacarnya, saya bilang. Itu baru adil. Anak perempuan ini tidak mungkin bisa pacaran kalau tidak ada yang merayunya, saya bilang. Karena Bapak Ibu tidak tahu latar belakangnya, saya yang tahu. Karena dia punya latar belakang broken home, kehilangan seorang ayah di rumah yang mendidik dia. Jadi Bapak Ibu, ketika di rapat itu selesai, akhirnya sampai hari ini anak itu nggak dikeluarkan. Ya. Karena apa saya bilang? Kita cepat menghakimi. Makanya saya bilang, saya rebut dia dulu. Sebelum terlalu jauh, saya bilang. Saya didik dia. Kenal Tuhan. Ya Bapak Ibu. Peran kita bersama Bapak Ibu. Lihat di sekitar kita. Mungkin ada orang yang butuh Kristus. Enggak hanya anak kita saja. Mungkin orang di sekitar kita, tempat pekerjaan dan sebagainya. Lawatlah Tuhan melalui mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita membangun spiritual kita dalam hidup kita. Sebelum kita keluar, spiritual kita sendiri dibangun. Keluarga kita bangun. Istri, suami, anak-anak, keluarga kita bangun kepada Tuhan. Baru di tempat lain. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini meneguhkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sudah jemaat Tuhan, mari kita merespon firman yang sudah kita dengar. Kita menyanyikan dari NKB 193 bait yang kelima. Sibuk dan cemas, aku hendak berpaut pada Tuhan dan Kristuslah teladan yang benar, dan Kristuslah teladan yang benar. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang
Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana membangun spiritual kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Tentu hamba terbatas dengan segala, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman, pengertian dengan baik dan benar. Biarlah semuanya kami kembalikan oleh Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Lalu Pak, kami berdoa bagi keluarga-keluarga minggu ini. Ada 10 keluarga, yaitu keluarga Bapak Alfred Kanebe Hans, Palindungan Siboro, keluarga Bapak Edi Mulia Juju, keluarga Bapak Deni Supit, keluarga Ibu Tri Handini, keluarga Bapak Ferry Ferdinand Peters, keluarga Bapak Heri Udin Nurdin, keluarga Bapak Penatua Alex Andrian Komini, keluarga Ibu Tuti Pujiastirin, keluarga Ibu Clara Anita Noviastuti, keluarga Bapak Penatua Edi Yusdiananta Stefanus. Tuhan, 10 keluarga ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah senantiasa memberkati keluarga-keluarga ini, berikan kesehatan, dan juga memberkati mereka di dalam tiap-tiap rumah tangga mereka. Bahkan apa saja yang mereka sedang hadapi dan pergumul, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan memberkati dan memakai 10 keluarga ini menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa hamba berdoa juga bagi gembala sidang di tempat ini, Ibu Pendeta Irene Monalisa Teteleta. Tuhan berkati beliau di dalam pelayanannya, beri kesehatan, berkati keluarganya, suami dan anaknya, dan apa yang dikerjakan lakukan Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Lalu hamba berdoa untuk seluruh penatua majelis yang ada. Tuhan berkati seluruh keluarga mereka, bahkan juga dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan beri kesehatan dan memberkati mereka semua. Tak lupa juga pekerja gereja beserta keluarganya, komisi-komisi beserta keluarganya juga Tuhan berkati kesehatan, berkati dalam rumah tangga, dan juga apa saja yang dikerjakan Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Tak lupa juga hamba berdoa bagi anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka, di mana mereka mencari pekerjaan, Tuhan berikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Bahkan juga untuk pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup bagi mereka yang terbaik dari Tuhan. Lalu hamba berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan keturunan bagi keluarga-keluarga yang menginginkan keturunan Tuhan. Bahkan ibu yang sedang mengandung, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjaga kandungannya, sehingga suatu hari mereka akan bersalin, ibu dan bayi dalam keadaan baik dan sehat, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan punya cara untuk kembalikan mereka kepada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh mengingat dan kembali kepada Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Lalu kami berdoa untuk pos pelayanan Dalung di Bali, supaya Tuhan terus memakainya semakin bertumbuh jemaat ini, dan pelayanan mereka terus makin hari makin bertambah dan bertambah. Dan juga hamba Tuhan yang melayani di sana juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Lalu kami berdoa sinode GKO, baik majelis sinode, para penatua, para pendeta yang melayani ataupun yang dipercayakan Tuhan di dalamnya. Berikan mereka hikmat dalam memimpin GKO, sehingga mereka dalam jalan tugas dengan sebaik mungkin. Lalu kami juga berdoa bangsa dan negara Indonesia, berikan rasa damai bagi bangsa ini Tuhan. Berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Sampai di kota Depok juga Tuhan berkati kota Depok ini. Biarlah mereka dapat mengenal Engkau dengan baik dan benar. Pemimpin-pemimpinnya yang boleh bertanggung jawab dan melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga Tuhan untuk pekerjaan renovasi gedung gereja, kiranya berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, berkati panitia pembangunan, dana yang diperlukan, semuanya Tuhan sediakan di dalam nama Yesus. Lalu kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit ataupun dalam pemulihan.
baik itu Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Ariati Marlina Sega, Ibu C. Anggani Roslan Yudiseno, Ibu Manjelai Gariu Mose, Ibu Andriana Yiska, Sri Suhartika yang dirawat Rumah Sakit Primob Depok, Bapak Hari Lasina, Bapak Roslan Yudiseno, Bapak Profesor Dr. Hari Turman Simanjuntak, Bapak Mulyadi Manulang, Saudara Gustaf Hanamama, anak Diana Glory Tameon yang dirawat Rumah Sakit Banyumas. Hamba berdoa Tuhan, kiranya dalam perjanjian Tuhan mengalir dalam hidup mereka, sehingga mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan Tuhan pakai proses penyembuhan dan pemulihan bagi mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 27 Januari sampai tanggal 1 Februari, Ibu Titih Mugi Rahayanti, Bapak Jonri Tahalea, Japier Filipo Taneo, Gracio Cigudiel Daniras, Saudara Simon Sondak Gelsum Atur, Saudari Ines Ignatisia Putri Wawaruntu, Bapak Riko Elman Parluhutan Lumban Tobing, Saudara Roy Maijon Tony Saragi. Tuhan berikan mereka kesehatan dan apa saja yang mereka sedang hadapi dan pergumulan, Tuhan berkati. Dengan tambahnya usia mereka boleh bersuka cita dan mereka melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Lalu kami berdoa juga untuk suku-suku yang terabaikan, yaitu daerah Tomini. Kiranya Tuhan tolong, ada anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang melayani orang-orang Tomini. Biarlah Tuhan mengirim para pekerjanya, dapat mengirim kabar baik kepada orang Tomini. Biarlah juga para pelayan-pelayan dapat menyesuaikan budaya dan bahasa orang atau suku Tomini yang ada, sehingga mereka dapat mengenal Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka secara pribadi. Biarlah daerah Teluk Tomini, ya kiranya Tuhan menolong, biarlah mereka dapat mengenal Engkau Tuhan. Bahkan untuk pembangunan daerah infrastrukturnya, para wisata, agar potensi keekonomian suku ini dapat meningkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjangkau suku-suku yang terabaikan, bahkan suku-suku terasing pun. Tuhan kirim anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang punya hati dan beban untuk melayani mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga GKO Depok 1 ini Tuhan berkati seluruh program kerjanya dan semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh GKO yang melayani pagi-pagi, bahkan siang maupun sore hari, Tuhan juga berkati seluruh GKO yang melayani. Baik itu para pendeta dan penatua vikaris, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan kami yang juga melayani pagi hari ini, yang ambil bagian pelayanan pada hari ini juga Tuhan berkati. Baik yang memimpin liturgi, memainkan musik, persembahan, IT, sound system, persembahan, semuanya yang terlibat hari ini dia ada di GKO Depok 1 ini, Tuhan berkati. Baik yang melayani pada pagi jam 6 dan hari ini jam 9, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan terpisah, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami semua. Kami kembali dalam aktivitas kami dari tempat ini sampai ke tempat kami masing-masing. Shalom-Mu tetap tinggal dalam hidup kami. Terpuji Engkau Bapa, segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, seperti Tuhan Yesus telah ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Kami dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab di dalam 2 Korintus 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu diingatkan bahwa hari ini amplop persembahan khusus akan diberikan untuk saudara-saudara kita di GKO Sola Fide.
untuk pengadaan gedung gereja. Jika Bapak Ibu juga akan memberikan persembahan secara langsung, dapat diberikan ke nomor rekening sebagaimana tercantum di dalam warta. Demikian, mari kita menyanyi dengan nyanyian dari Kidung Keesan 473 bait pertama dan kedua. Yesus, Engkau Tuhanku, besar dan agung kuasa-Mu. Puji, syukur dan sembah layak diberikan kepadamu. Segala ciptaan memuji Engkau dengan tulus serta benar. Aku pun selalu memuji Engkau lewat tutur dan sikapku. Yesus, Engkau guruku yang mengajarkan kepadaku kasih kepada Allah dan kasih pada sesamaku. Kiranya manusia beriman teguh mengamalkan perintah-Mu di rumah, di jalan, di waktu kerja, tiap saat, dimanapun. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
Firman Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan menyanyikan bersama Kidung Keesan 557 bait pertama dan kedua. Sesudah berkat kita menyanyikan bait yang ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Bagaikan kembang, mana benar yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Karya jelimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.